Saya tidak tahu mesti harus komentar dari mana ya. Seorang menteri memanggul bantuan, apa itu tadi, beras atau apa gitu ya. Sendirian dia melakukannya, sedangkan ajudan di sekitarnya nggak ada yang melakukan, orang-orang di sekitarnya juga nggak ada yang melakukan. Dia sendirian memanggul. Dan itu dia direkam kamera, lalu kemudian diupload di media sosial dia. Tupoksinya menteri itu bukan itu. Itu pekerjaan ketua RT aja enggak gitu. Itu mungkin pekerjaan kuli yang dibayar untuk mengangkut bantuan itu. Menteri nggak perlu datang. Anda cukup tanda tangan aja, datangkan bertonton bantuan yang dibutuhkan oleh korban. Itu malah bisa. Nggak perlu datang langsung kalau perlu. Apalagi sampai ikut ngepel lantai lah, semuanya direkam. Buat apa gitu? Siapa yang Anda tiru pencitraan model seperti ini? Mestinya menteri itu pertama menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Kenapa? Karena pemerintah pernah mengizinkan ada penebangan. Kayu-kayu itu bukan kayu lapuk seperti kata pejabat itu. Itu kayu-kayu gelondongan yang besar yang ditebang dengan mesin. Kalau cuman air yang turun, curah hujan tinggi, ya cuman air yang menyebabkan banjir. Tapi dalam air itu ada kayu-kayu gelondongan. Dan kalau kayu terbawa air dengan arus yang deras, dia bisa menerjang apa saja. Jembatan bisa jebol, mungkin rumah-rumah, semuanya. Dan itu harusnya diusut tuntas sekarang ini. Jangan ada yang melakukan itu lagi. Karena korbannya sudah jelas. Yang pertama, yang kedua, kalau memang mau membuat penanganan lebih cepat, naikkan levelnya, anggap ini sebagai bencana level nasional. Karena pemerintah daerah sudah nggak mungkin mengatasi ini. Dampaknya sangat besar, korbannya begitu banyak. Itu sudah harus levelnya bencana nasional. Yang bantuan itu berdatangan dari pusat, dari nasional. Mungkin itu lebih cepat mengatasinya gitu. Dan mohon pemerintah tidak lagi menganggap ini sebagai sepele. Ada pejabat yang itu cuman mencekamnya di media sosial. Datang ke lokasi itu. Media sosial hanya sebagian kecil saja. Dan faktanya bisa lebih parah gitu. Jadi janganlah statement-statement itu membuat warga, terutama para korban itu terluka gitu. Mohon ini lebih serius penanganannya ya. Fuji memberikan bantuan kepada orang yang kena bencana yang ada di Sibolga sana, memberikan santunan kepada mereka. Buat kalian yang bertanya apakah Fuji membantu, Fuji membantu. Lu punya HP, lu punya sosial media, lu cari sendiri ya. Jangan pintar menghujat orang doang. Kalau lu bilang seperti ini kan sosial media. Wajar dong kalau di komen. Iya, di komen itu wajar, cuma lu jangan menghujat gitu loh. Makanya gue bilang, lu kalau sekali menghujat satu orang nih, lu hujat. Besok-besok kalau ada orang bikin kesalahan, pasti lu hujat terus. Gini Fuji aja nggak bikin kesalahan apa-apa, nggak pernah bikin skandal, tapi dihujat. Dan sekarang masalah begini lu tanya apakah dia membantu, ya jelas dia membantu. Dia juga punya fanbase untuk memberikan bantuan dan santunan kepada orang yang membutuhkan. Jadi nggak usah repot ngehujat. Lu udah ada bantuan apa sama orang? Nggak ada kan? Part 2, 3 anomali pemerintah yang terjadi pas banjir di Sumatera berlangsung. Yang pertama, Bupati Aceh yang ketahuan umroh pas lagi kondisi lagi bencana. Aceh Selatan lagi banjir, orang ngungsi, situasinya darurat, tapi bupatinya malah pergi ke Tanah Suci. Sekali lagi ya, ibadah gak salah sama sekali. Yang jadi masalah itu kok bisa-bisanya ya, waktu rakyat lagi dalam kondisi yang porak-poranda, panik dan butuh pertolongan, kok pemimpinnya malah ninggalin daerahnya? Pertanyaannya nih, kalau bupatinya gak ada pas bencana, siapa yang mimpin? Dan kalau dia bilang semuanya udah aman, ya aman dari sisi siapa nih? Anomali yang kedua datang dari presiden kita. Bantuan bencana ditampilin foto muka beliau dengan menterengnya. Padahal kita semua tahu nih, itu bantuan bukan dari kantong pribadi, tapi dari APBN, dari pajak rakyat. Pajak rakyat sama dengan uang kita. Jadi anomali banget kalau bantuan yang sumbernya dari rakyat tapi watermarknya muka. Pertanyaan simpelnya, jadi bantuan beras yang lama sampainya kemarin itu terkendala karena akses atau nungguin nyetak stiker? Bentar deh, nyetak stiker biayanya dari anggaran mana nih? Dan gongnya anomali, ternyata ya pejabat yang kemarin kelihatan turun ke banjir, hari berikutnya ketahuan muncul di kondangan mewah di Padang. Yes, Padang, yang mana juga lagi terkena dampak banjir besar. Jadi rakyat dan netizen pasti otomatis mikir dong, oh ini cuma mampir dulu ke banjir buat ngonten, abis itu lanjut ke acara yang sebenarnya mereka prioritasin gitu ya. Banjirnya rakyat, duitnya rakyat, tenaganya rakyat, tapi spotlightnya di pejabat. Jadi sebenarnya yang diselamatin tuh korban atau citra. Pertanyaannya, kalau bencana aja masih dijadiin panggung, kita sebagai penontonnya mau sampai kapan diem? Balik lagi ke kalian ya, harusnya pejabat dan petinggi negara tuh digaji buat kerja atau buat poles citra. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow gue kalau kalian suka konten lucu kayak gini.
Erick Thohir akan kirim bantuan alat olahraga bagi korban banjir longsor Sumatera. Salam, APBN. Ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Lu pada netizen mau berharap apa sih? Mau ngarepin apa dari Menteri Menpora ini? Beliau ini sudah bekerja sesuai bidangnya. Salahnya di mana? Itu para korban-korban banjir longsor ya, selain lapar juga butuh keker sayang. Orang lapar, kedinginan, kehujanan, kebanjiran, ya disuruh olahraga, disuruh nge-gym. Kalian itu para netizen, para rakyat gimana sih? Itu Bapak Erick Thohir itu berniat baik loh. Berniat baik membantu. Nah kalian yang menghujat itu ngebantuin apa? Coba kalian berpikir rasional gitu ya. Mengirimkan bantuan alat olahraga itu bisa menjadikan rakyat serta masyarakat menjadi kuat, menjadi sehat dalam menghadapi segala cobaan. Pak Erick, saya cuma mau pesen ya, kalau mau bagi-bagi barbel jangan dilempar dari helikopter Pak. Itu bisa benjol-benjol Pak satu pulau nanti Pak. Mamaku lapar. Iya sebentar ya nak, nih mama ambilin dulu kok badminton ya. Bapakku lapar. Bentar ya nak, bapak ambilin dulu bola kasti. Kalau nggak bola pingpong. Mau yang mana nak? Ini kalau Menpora Menteri Olahraga ngirimin bantuan alat olahraga, gue curiga nih ya, Menhut Menteri Kehutanan bakal ngirim pohon-pohon dan hewan buas. Padahal ya Pak Erick Thohir itu mau mengirimkan bantuan alat olahraga nanti ketika kondisi situasi sudah pulih gitu loh, sudah membaik gitu loh. Kalian nih ngerti nggak sih? Duh, iya sih Pak, tunggu udah pulih, tapi kayaknya rakyat nggak terlalu membutuhkan bantuan olahraga sih ya Pak ya. Lebih butuh makan, lebih butuh nasi uduk, nasi kuning, nasi gudeg, ya, kayaknya lebih butuh rendang gitu kayaknya ya. Tapi kadang-kadang tuh gue emang mikir ya, gimana caranya gue untuk mendalami pola pikir para pejabat-pejabat kita, para menteri-menteri kita. Gue tuh selalu gak habis pikir, kok bisa ini pejabat-pejabat kita memikirkan sesuatu hal yang even bahkan tidak terpikir oleh saya. Nah, karena hal-hal kayak gitu gak kepikiran di gue, makanya gue gak jadi pejabat, makanya gue gak kerja di pemerintahan, makanya gue gak jadi menteri. Sebenarnya di wawancaranya Bapak Erick Thohir, di press conference-nya Pak Erick Thohir itu, beliau itu mengatakan akan mengirimkan alat olahraga itu ketika situasi itu sudah membaik gitu ya, setelah pasca bencana gitu ya. Cuman maksud gue kayak gue nggak ngerti pemikirannya kemana, cuman positive thinking rasionalnya gue tuh mungkin kayak apa ya, gimana ya gue jelasinnya ya, mungkin untuk mengembalikan kegembiraan masyarakat gitu ya dengan cara olahraga bareng-bareng, padel bareng-bareng, main kasti, main badminton bareng-bareng gitu ya, karena olahraga itu kan membuat tubuh menjadi kuat, membuat pikiran tuh jadi jernih, membuat kita sehat gitu ya. Jadi nanti amit-amit kalau bencana datang lagi tuh masyarakat itu bisa gercep, bisa kuat, bisa berpikiran jernih harus melakukan apa dan segala macamnya. Mungkin gitu kali ya positive thinking rasionalnya gue kali ya. Cuman gue tetap mikir nih kayaknya ada yang salah nih. Kayaknya ada yang salah, tapi apa gitu ya? Terus aing kudu kumaha tuh, aing kudu ka mana atuh? Bandung siaga. Nyata, orang kan udah di nomor 10 nya Karawang ya. Terus orang kalah ke nomor hiji, coba tah ayeuna orang aya di Bandung dengan kode segitiga siaga pisan. Deg-degan tuh sih, ya Allah, untung ya Allah. Itu pada bingung dah arah suplis kabeh ya. Boga tanah di Purwakarta, aya tanah di Purwakarta, tapi nah kan aya vilanya di Purwakarta teh. Villa na oge geus lila tara dipake pan. Tapi misalkan di dinya aya maung. Aya keneh maung da di ditu teh di hutan Kutamana di dinya. Jadi aya maung keneh. Jadi antara banjir jeung maung aya pilih mana geus. Sepasrah geus. Aduh ampun Guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvin. Nah ini masuk lagi ke segmennya Feral ya. Dia itu DPR, bukan ikut fashion show di lokasi bencana gitu guys. Mungkin kan tadi sudah melihat beberapa info terkait tentang banjir di Sumatera. Nah ini kita lihat beberapa info lagi ya guys ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa bantu subscribe Uki Kelvin supaya apa? Supaya kalian nggak ketinggalan update yang terbaru yang lagi viral guys ya tentunya. Yuk langsung kita simak bareng-bareng. Waduh, kira-kira ada apa? Kita reaction tentunya guys ya. Para fansnya si Ferel itu marah-marah. Gaya berpakaian anggota DPR dari fraksi PAN, Ferel Bramasta, saat mengunjungi korban banjir dan longsor di Padang, Sumatera Barat terus memanas. Psikolog Lita Gading, yang sebelumnya mengkritik outfit Ferel, kini balik diserang oleh sejumlah penggemar sang anggota DPR itu. Ferel dinilai seolah tampil bak selebriti di tengah para korban bencana. Saya mengomentari dia karena dia adalah anggota DPR. Hasil kerja yang kita tuntut, bukan apa, bukan fashion show. Ngerti kalian? Waduh. Bupati Aceh Selatan, Mirwan. Ini ada berita ngaku tak sanggup tangani banjir. Bupati Aceh umroh di tengah bencana, guys. Wah, parah sih ini. Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, terlihat lakukan ibadah umrah di tengah bencana banjir dan longsor mendera daerah yang dipimpinnya. Sebelumnya, Mirwan MS telah melayangkan surat ketidaksanggupan dalam penanganan tanggap darurat banjir dan longsor yang menerjang wilayahnya.
Surat bernomor 360115/2025 itu diterbitkan pada 27 November 2025. Selang 5 hari setelah itu, Mirwan MS memboyong serta keluarganya ke Tanah Suci di tengah kondisi masyarakat yang masih membutuhkan bantuan di tempat pengungsian. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Aceh Selatan, Denny Saputra, membenarkan Bupati Aceh Selatan dan keluarganya berangkat umrah. Denny mengklaim Mirwan berangkat umrah itu karena setelah melihat kondisi Aceh Selatan yang sudah membaik dari bencana banjir. Sementara itu, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, mengaku keberatan dan menegaskan bahwa ia tidak menandatangani surat izin perjalanan luar negeri yang diajukan Mirwan. Waduh. Saya ingin mengklarifikasi bahwa tujuan saya memanggul beras bukan untuk pencitraan, tapi karena niat hati saya yang tulus untuk membantu warga. Jadi saya minta maaf dan mohon kepada adik-adik netizen untuk tidak menghujat saya lagi. Dia bawa beras sendiri, dia pikul sendiri untuk dia bagikan langsung kepada para pengungsi. Kita punya alasan sekarang untuk memuja Bapak ini dan menjulukinya sebagai Duta Peduli Bencana Nasional. Tadinya aku malas kali aku bahas ini, tapi kok senggak relate itu sama aku. Bikin mulut ini, lidah ini jadi gatal gitu. Nggak masuk akalku, ada pemimpin yang meninggalkan orang-orang yang dia pimpin saat orang-orang itu lagi dalam kesulitan. Menurutku, pemimpin itu di depan, kau tuh kalau mimpin, kau tuh di depan. Kalau ada kesulitan datang, ya jadi orang pertama yang pasang badan gitu, bukan malah cabut ninggalin tanggung jawab. Lalu ku anggaplah dulu agamamu itu lebih baik dari aku. Kapasitas bupati yang paham agama mestinya tahu gitu membedakan mana wajib, mana sunnah. Bahkan meski si paling umrohmu itu udah kau jadwalin jauh hari gitu, kau tuh kayak lagi puasa Senin Kemis tapi kok nggak sholat, ngerti? Waduh. Apa itu? Saya nggak pernah ngeliat kayu sebesar itu. Bapak pencitraan anak berdrama ya, buah tidak jatuh dari pohon, langket terus. Cita Anjani anak Julhas kaget ada kayu besar guys. Dia datang loh ke sini, ya kan Pak? Bukannya udah ada di situ kan? Datang, sebesar gitu tuh kayu datang. Jadi artinya baru aja terjadi penebangan pohon. Karena itu kayunya masih fresh. Ya iyalah, lu baru pertama kali ngelihat kayu segede itu. Lalu tempat lu bukan di hutan, tempat lu bukan di pedesaan. Lu tuh tempatnya di Bali, pantai. Nah, Pantai Miami. Hotel bintang 5. Ya iyalah, lu baru pertama kali ngelihat kayu. Aduh, ini serius yang ngomong kayak gini itu mantan mahasiswa. Dia lulusan Master of Science di University College London loh. Dia juga utusan langsung presiden di bidang pariwisata loh. Bisa-bisanya ngomong kayak gini. Biasanya itu mahasiswa, apalagi mantan mahasiswa, harusnya lebih kepake critical thinkingnya. Gini nih kalau ngomong, tujuannya membela bapak. Sita Anjani, itu gelondongan-gelondongan kayu yang terseret di banjir Sumatera, tidak ada satupun yang tahu itu adalah penebangan yang baru atau penebangan yang lama. Belum ada yang melakukan penelitian. Bisa-bisanya kamu langsung ngomong, itu yang baru. Tahu dari mana kau? Hah? Membela bapak jangan terlalu segitunya. Makanya kalau mau cuci tangan pakai sabun, jangan pakai pencitraan. Strategi cuci tangan lu udah kuno. Tanya bapak lu, udah bukan zamannya lagi pencitraan, cuci tangan. Sekarang itu zamannya kalau bikin salah, minta maaf dan mundur dari jabatan kalau punya malu. Datang ke Sumatera juga tujuan utamanya kondangan, mau sok-sok ngomongin tentang gelondongan kayu. Gelondongan kayu. Anak sama bapak podo ae. Wah, itu dia guys ya, beberapa terkait info ya. Tadi ada Ferel, sekarang ada Cita Anjani ya, anaknya papa yang tadi ya. Nah, mungkin kalian punya komentar terkait info dari bencana di Sumatera ini. Kalian bisa tulis di kolom komentar seperti biasa, reaksi kalian ya. Kenapa entah, ini kan dari partai Gerindra ya. Apalagi tadi yang naik ke umroh itu kan Bupati Aceh ini kan dari Gerindra. Kenapa ya? Seribu maaf. Kenapa banyak yang bermasalah gitu ya? Keluaran dari partai itu ya, Gerindra ya. Wah, mungkin kalian punya komentar, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir, tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. See you guys.